Suamiku adalah CEO perusahaan yang menyamar miskin menjadi pegawai pom bensin demi bisa mendapatkan cintaku dan menikah denganku yang seorang admin di pom bensin itu. Assalamualaikum. Halo sahabat Dila Beri Cerita. Apa kabar kalian? Sebelum kita lanjut ceritanya, komen dulu dari kota atau kabupaten mana kalian, biar kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Kalau udah, yuk kita masuk ke kisahnya. Matahari belum juga kasihan pada kami yang bekerja di bawah teriknya. Jam menunjukkan pukul 10 pagi, tapi suhu di dalam ruang admin SPBU sudah seperti di atas wajan panas. Kipas angin tua di sudut ruangan hanya mampu menggerakkan udara hangat ke sana kemari, tanpa bisa menyentuh kulitku yang mulai lembab oleh keringat. Aku mengetik laporan harian sambil sesekali mengusap keringat di dahi dengan tisu. Suara dering telepon membuat aku tersentak. Aku menghela napas dan mengangkat gagang. Telepon. SPBU Bintang Jaya, ada yang bisa saya bantu? Ujarku datar. Sudah hafal skripnya. Ini dari pusat. Ini nomor antrian BBM subsidi hari ini. Tolong input ke sistem, kata suara di ujung telepon. Aku mencatat angka-angkanya sambil menggumamkan ulangan agar tak salah. Setelah selesai, aku meletakkan gagang telepon dan langsung membuka file database untuk memasukkan data tersebut. Belum selesai setengah baris, suara ledakan dari pompa bensin membuat jantungku berdebar. Aku buru-buru keluar dari ruangan admin, melihat ke arah depan. Seorang pengendara motor tampak marah-marah, sementara Pak Juna sedang berusaha menenangkannya. Motor itu mogok tepat saat proses pengisian BBM, dan karena refleks, si pengendara langsung menyalahkan petugas. Kamu tuh ngisi bensin gak benar, ini pasti mesin kalian rusak, bentaknya. Pak Juna tetap tenang. Sudah Pak, biar saya periksa, mungkin masalah di karburator. Lalu muncullah dia, Arkan, pria baru yang direkrut minggu lalu sebagai operator pompa. Ia mendekati pengendara motor itu dengan langkah mantap, tapi senyumnya ramah. Mas, boleh saya coba starter motornya? Katanya sopan. Si pengendara masih kesal, tapi akhirnya memberi izin. Arkan menekan tombol starter beberapa kali, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan kabel kecil. Ia memeriksa soket aki, lalu menyambungkannya dengan cepat. Beberapa detik kemudian, motor hidup. Si pengendara terdiam. Tadi soketnya agak longgar. Coba kalau nanti kejadian lagi, Mas bisa cek sendiri atau kasih tahu kami, kata Arkan sambil tersenyum. Pengendara motor itu mengangguk malu-malu, lalu pamit pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku yang melihat semuanya hanya bisa terpaku. Baru pertama kali aku melihat ada pegawai pom bensin yang tidak hanya sabar, tapi juga punya pengetahuan teknis tentang motor. Biasanya mereka hanya tahu isi bensin dan cuci mobil. Setelah semua reda, Arkan melihat ke arahku dan tersenyum. Aku buru-buru balik ke ruangan admin, pura-pura sibuk. Tapi pipiku terasa hangat. Hari itu, aku mulai mengenal namanya. Arkan Malik. Nama yang terdengar asing di telingaku, bukan nama biasa yang kita temui di desa. Tapi sikapnya sederhana, rendah hati, bahkan lebih rendah daripada banyak orang kota yang sering lewat ke SPBU ini. Ia selalu datang pagi, membersihkan area, membantu pelanggan, dan bahkan pernah membelikan teh manis hangat untukku saat hujan. Deras turun dan listrik mati seharian. Satu hal yang membuatku heran, ia tak pernah mengeluh soal gaji kecil atau fasilitas buruk. Padahal, tempat istirahat pegawai hanya sebuah bilik sempit dengan kursi plastik yang nyaris roboh. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, aku bertanya padanya, "Apa kamu betulan suka kerja di sini? Gajinya kecil, ya?" Ia tersenyum, lalu menjawab, "Dimanapun, kalau kita bisa membantu orang, rasanya nikmat. Lagi pula," ia menatapku sejenak, "di sini, aku ketemu kamu." Aku terdiam. Pipiku langsung memanas. Aku buru-buru mengalihkan pandangan ke layar komputer. Entah kenapa, perkataannya terasa begitu tulus. Dan entah kenapa juga, aku mulai merasa bahwa hari-hari di SPBU yang biasanya monoton, menjadi sedikit lebih berwarna sejak Arkan datang. Sejak hari itu, Arkan mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari hariku. Ia selalu ada saat aku membutuhkan bantuan.
Baik itu mengganti toner printer yang rusak, atau membantu pelanggan tua yang kesulitan menyetir mobilnya sendiri. Bahkan kadang-kadang, ia datang lebih pagi daripada jadwal kerjanya hanya untuk membersihkan ruang admin sebelum aku tiba. Aku mulai merasa nyaman dengannya. Entah kenapa, rasanya seperti sudah lama mengenalnya. Padahal, kami belum saling tukar nomor telepon pun. Sore itu, hujan deras turun tanpa peringatan. Langit yang tadi biru cerah berubah mendung pekat. Di SPBU, antrian kendaraan semakin panjang karena banyak pengendara ingin berteduh sambil mengisi bensin. Suasana jadi ramai dan sedikit kacau. "Lila, cepat bantu cek pompa nomor 3, kayaknya mampet," seru Pak Juna dari luar. Aku buru-buru keluar, tapi jalanan licin. Aku tersandung batu kecil dan terjatuh. Kaki kiriku langsung sakit. Untung saja cuma lecet, tapi cukup membuatku kesulitan berdiri. "Kamu baik-baik saja?" Tiba-tiba Arkan sudah ada di depanku, tangannya terulur. Aku menerima uluran tangannya dan berdiri. Pipiku memerah karena malu. "Iya, maaf, agak lengah," jawabku sambil mencoba melangkah normal. Arkan diam sejenak, lalu berkata, "Kamu ganti baju dulu. Nanti saya yang cek pompanya, tapi pergilah. Ini tugasku juga kok," potongnya sambil tersenyum. Aku akhirnya menyerah dan masuk ke ruang istirahat untuk mengganti baju. Setelah membersihkan luka kecil di kakiku, aku kembali ke area pompa. Benar saja, Arkan sudah berhasil memperbaiki pompa nomor 3. Bahkan, ia sudah mengatur antrian agar tidak berebutan. Beberapa pelanggan bahkan tertawa dan bercanda dengannya, meskipun baru beberapa hari bekerja. Orang-orang menyukainya. Dan entah kenapa, aku juga mulai merasa senang. Tapi ada satu momen sore itu yang masih terngiang sampai sekarang. Saat hujan mulai reda, Arkan datang membawakan teh hangat untukku. "Aku lihat kamu suka minum teh manis," katanya sambil menyodorkan gelas plastik. Aku terkekeh. Iya, kamu perhatian banget sih." Dia hanya tersenyum, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang sulit kuartikan. Malam itu, setelah pulang kerja, aku tidak bisa tidur. Pikiran dan hatiku terasa campur aduk. Ada rasa senang, ragu, dan ketakutan yang tak jelas penyebabnya. Aku ingat pesan Santi, sahabatku di SPBU. "Jangan mudah percaya sama orang baru, Lil. Apalagi cowok tampan. Pasti ada rahasia di balik senyumnya." Aku sempat tertawa mendengarnya, tapi malam itu, aku mulai merasa bahwa mungkin Santi benar. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Arkan yang terasa tidak biasa. Misalnya, pakaian kerjanya memang sederhana, tapi bajunya selalu wangi parfum mahal. Atau cara dia berbicara, yang kadang terdengar begitu fasih, begitu intelek, tidak seperti pegawai biasa. Ada juga kali itu, saat ia menerima panggilan penting di pojok parkir. Ia bicara dalam nada rendah, tapi ekspresinya sangat serius. Ketika aku mendekat, ia langsung memutuskan panggilan itu dan tersenyum seperti biasa. "Siapa tadi?" tanyaku iseng. "Adikku," jawabnya cepat. Nanya soal ujian. Aku mengangguk, tapi entah kenapa, aku tak sepenuhnya percaya. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami semakin dekat. Kami sering makan siang bersama, atau sekadar ngobrol saat jam istirahat. Arkan tahu banyak hal tentang buku, film, politik, bahkan bisnis. Dia bisa menjelaskan apa saja dengan begitu runtut, seolah-olah ia pernah kuliah di tempat terbaik. Satu hari, saat cuaca sedang panas-panasnya, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Kamu asli mana? Dari Jakarta?" Arkan diam sejenak. "Iya, tapi aku besar di Bandung." "Lalu kenapa kerja di SPBU kecil begini? Gajinya kan kecil." Ia tersenyum tipis. "Aku cari pengalaman, ingin tahu hidup dari nol." Aku termenung. Jawaban itu terdengar benar, tapi juga terlalu dramatis untuk ukuran pegawai biasa. Dan lagi-lagi, aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi aku memilih diam. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Toh, Arkan baik padaku. Dia sabar, pengertian, dan selalu ada saat aku butuh. Sayangnya,
Waktu akan membuktikan bahwa perasaan itu bukan sekadar khayalan belaka. Hari itu terasa begitu nyata, seperti baru kemarin aku berdiri di tengah deretan mesin pompa bensin, menghitung uang pembayaran sambil sesekali melirik ke arah Arkan yang sedang membersihkan lantai. Tapi ternyata sudah hampir setahun berlalu sejak kami pertama kali bertemu. Waktu memang berjalan cepat saat hati bahagia. Hubungan kami tumbuh perlahan tapi pasti. Arkan selalu ada untukku, baik saat senang maupun susah. Ia tak pernah membedakan diriku hanya karena aku seorang admin SPBU. Bahkan ia sering bilang, "Aku suka kamu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu." Kalimat itu selalu membuatku tersenyum. Beberapa bulan lalu, tepat di hari ulang tahunku, Arkan melamar aku, di tengah-tengah area SPBU. Dengan cincin sederhana yang ia beli dari toko emas kecil di pasar desa. Kita bisa bangun hidup bersama? Lil, aku janji akan menjaga kamu selamanya, katanya sambil menatap mataku. Aku menerima lamarannya tanpa ragu. Pernikahan kami digelar sederhana. Hanya keluarga kecilku, beberapa teman kerja, dan Pak Juna yang datang sebagai tamu kehormatan. Arkan tidak banyak mengundang keluarganya. Katanya mereka tinggal jauh dan tidak bisa hadir. Aku tak mempermasalahkannya. Yang penting bagiku adalah bahwa hari itu adalah hari yang paling berharga dalam hidupku. Setelah menikah, Arkan mulai jarang bekerja di SPBU. Katanya, dia mendapat tawaran kerja baru di kantor pusat perusahaan minyak. Ia masih sering pulang ke rumah kecil kami, sebuah kontrakan sederhana yang kami sewa di pinggir kota. Tapi semakin lama, ia semakin sering pulang malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Ia selalu punya alasan, rapat mendadak, dinas luar kota, atau harus menginap di mes kantor. Aku mencoba memahami. Mungkin pekerjaannya memang menuntut begitu. Lagi pula, Arkan selalu membawa oleh-oleh untukku. Kadang buku, kadang camilan dari daerah yang dikunjunginya. Bahkan suatu kali, ia membawa sebuah kalung sederhana dari logam kuningan yang ia katakan dibeli dari pasar tradisional di Yogyakarta. "Supaya kamu merasa selalu dekat denganku," katanya sambil memasangkan kalung itu di leherku. Aku tersenyum, meskipun entah kenapa, perasaan aneh mulai menyelinap masuk. Satu sore, saat Arkan sedang pergi ke luar kota, aku nekat membuka laptopnya. Bukan karena curiga, tapi karena ingin tahu apa saja pekerjaannya. Aku pikir, mungkin aku bisa membantu jika ada yang bisa kulakukan dari rumah. Laptopnya terkunci. Tapi aku tahu passwordnya. Tanggal pernikahan kami. Dengan napas berdebar, aku membukanya. Folder-folder rapi, dokumen-dokumen bisnis, email-email. Formal, semua tampak seperti milik seorang eksekutif muda. Tapi yang membuatku terkejut adalah sebuah foto di dalam file bernama Malik Group Annual Meeting. Di situ, Arkan berdiri di panggung utama, mengenakan jas hitam, dengan lencana nama yang bertuliskan Arkan Malik, CEO Malik Energy Group. Aku terpaku. CEO. Aku mengucek mataku, membacanya lagi. Tapi tulisan itu tetap sama. Aku langsung membuka browser dan mencari nama Arkan Malik di mesin pencari. Hasilnya membuatku terdiam lebih lama. Foto-foto Arkan muncul di acara seminar energi, di majalah bisnis, di wawancara TV. Dia bukan pegawai biasa. Dia pemilik salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Aku menutup laptop, jantungku berdebar keras. Kepalaku terasa ringan, seperti baru saja terjatuh dari langit. Jadi selama ini, Arkan menyembunyikan siapa dirinya. Aku ingat semua perkataannya, tentang hidup dari nol, tentang pengalaman, tentang cinta yang tidak peduli pada status sosial. Semua itu dusta. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku menahannya. Aku belum mau percaya begitu saja. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin Arkan punya alasan yang baik. Aku memutuskan untuk menunggu dia pulang. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya. Apakah semua ini hanya kesalahpahaman atau benar-benar pengkhianatan? Arkan pulang malam itu. Aku duduk di ruang tamu, masih memeluk baju jaket lama yang biasa ia pakai saat bekerja di SPBU dulu. Jaket itu sudah mulai luntur warnanya, tapi baunya masih menyisakan parfum yang sering ia gunakan. Wangi lelaki yang membuatku merasa aman.
Aku mendengar suara langkah kaki dari teras. Pintu dibuka perlahan. Arkan masuk, wajahnya tampak lelah. Tapi begitu melihatku, ia tersenyum seperti biasa. "Kamu belum tidur?" Tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya diam. Ia mengernyit. "Ada apa? Kamu kelihatan cemas." Aku menarik napas dalam-dalam. "Siapa kamu sebenarnya, Arkan?" Ekspresi wajahnya langsung berubah. Senyum di bibirnya memudar. Ia duduk di kursi seberangku. Tatapan matanya mencoba membaca maksudku. "Apa maksudmu?" Aku berdiri, lalu mengambil laptopnya yang masih tergeletak di atas meja. Dengan tangan gemetar, aku buka folder foto tadi. Kuputar layar ke arahnya. "Ini, siapa?" Tanyaku pelan, tapi tegas. Wajah Arkan pucat. Ia menutup laptop dengan cepat, seperti ingin menghapus fakta yang baru saja kulihat. "Lila," katanya perlahan. "Aku bisa jelasin semuanya." Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang mulai naik. "Jadi benar, kamu bukan pegawai biasa. Kamu CEO Malik Group." Arkan menghela napas panjang. "Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin hidup sederhana. Aku ingin tahu rasanya dicintai karena diriku sendiri, bukan karena nama atau uangku." Aku tertawa getir. "Jadi selama ini, kamu cuma eksperimen. Kamu ingin tahu apakah ada wanita yang mau mencintaimu tanpa statusmu?" Arkan menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu. Bahkan sebelum kita menikah, aku sudah jatuh cinta padamu." "Lalu kenapa harus berbohong?" desisku. Suaraku mulai bergetar. "Kenapa tidak jujur dari awal?" Arkan menunduk. "Karena aku takut. Aku takut kalau kamu tidak akan menerimaku jika tahu siapa aku sebenarnya. Aku takut kamu akan menjauh." Aku terdiam. Aku ingin marahi dia. Ingin bilang betapa bodohnya cara dia mencari cinta. Tapi di hati yang paling dalam, aku juga tahu bahwa perasaannya padaku sepertinya tulus. Tapi kejujuran adalah dasar dari segalanya. Dan Arkan mengabaikan itu. Beberapa hari setelah percakapan itu, hubungan kami menjadi tegang. Kami tetap tinggal bersama, tapi seperti dua orang asing yang mencoba bertahan di bawah atap yang sama. Sampai suatu pagi, Arkan datang ke rumah dengan mobil besar dan berkata, "Kita pindah. Rumah baruku sudah siap." Aku terkejut. "Rumahmu? Bukannya ini rumah kita?" "Iya, tapi aku rasa kamu akan lebih nyaman tinggal di tempat yang lebih baik," katanya. Aku menggeleng. Aku tidak butuh kemewahan, Arkan. Aku hanya butuh kejujuran. Tapi akhirnya, demi ketenangan, aku setuju pindah. Rumah itu ternyata sangat besar, dengan pagar tinggi, taman luas, dan interior yang terlihat mahal. Di dalamnya, semua terasa sempurna. Tapi kosong. Aku merasa seperti pengunjung di rumah sendiri. Beberapa minggu setelah pindah, aku bertemu dengan ibunya Arkan. Untuk pertama kalinya. Nyonya Ratna Malik. Wanita parubaya yang anggun, tapi dingin. Kami bertemu di ruang tamu rumah. Besar itu. Saat aku menyambutnya dengan senyum ramah, ia hanya mengangguk singkat. "Jadi kamu istri Arkan?" tanyanya datar. "Iya, Bu." "Saya Lila," jawabku sopan. Ia menatapku dari atas ke bawah. "Dari mana kamu?" "Saya dari desa kecil, Bu. Sebelum menikah, saya kerja di SPBU sebagai admin." Ia menghela napas. "Aku harap kamu tahu posisimu." Aku terdiam. Maksud ibu, anakku punya tanggung jawab besar. Dia bukan orang biasa. Dia pemimpin perusahaan besar. Aku harap kamu tidak membuat kesalahan. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menunduk, mencoba menahan rasa sakit yang mulai menusuk. Setelah kunjungan itu, aku mulai menyadari satu hal. Aku bukan hanya harus berhadapan dengan masa lalu Arkan, aku juga harus berhadapan dengan dunia yang tidak pernah ingin menerimaku. Rumah besar itu tidak pernah terasa seperti rumah bagiku. Setiap sudutnya terlalu sempurna, terlalu mahal, terlalu asing. Aku masih mencoba beradaptasi, tapi semakin hari,
aku justru merasa semakin tersesat. Arkan mencoba memperlakukanku seperti biasa, baik, sopan, penuh perhatian. Tapi aku bisa merasakan perubahan kecil dalam caranya menatapku. Seperti ada rasa ragu atau penyesalan yang tak ia ucapkan. Kami jarang bicara tentang masa lalu. Ia tidak pernah membahas lagi soal SPBU atau bagaimana kami bertemu. Seolah-olah semua itu hanyalah kenangan yang ingin dilupakannya. Tapi aku tidak bisa melupakan begitu saja. Suatu malam, saat Arkan sedang rapat online, aku nekat masuk ke ruang kerjanya. Aku tahu ini bukan hal yang baik, tapi aku butuh jawaban. Aku butuh kebenaran yang utuh. Aku membuka laci meja kerjanya satu persatu. Ada dokumen bisnis, kartu nama, foto keluarga. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah amplop coklat usang di balik tumpukan arsip lama. Isinya membuatku terdiam. Sebuah surat wasiat dari ayah Arkan, ditulis 3 tahun sebelum meninggal dunia. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang baik, nikahilah wanita dari rakyat. Wanita yang hidup sederhana, jujur, dan bekerja keras. Hanya dengan memahami kehidupan mereka, kamu akan layak mewarisi Malik Group. Air mataku menggenang. Kepalaku terasa ringan. Aku duduk di kursi kayu tua di sudut ruangan, mencoba mencerna setiap kata yang tertulis. Jadi, selama ini, hubungan kami. Apakah itu hanya misi? Aku membaca ulang surat itu. Tidak ada penjelasan bahwa Arkan tidak mencintai aku. Tapi juga tidak ada jaminan bahwa cintanya muncul tanpa tekanan dari wasiat ayahnya. Aku pulang ke kamar dengan langkah gontai. Surat itu kumasukkan kembali ke amplop, lalu kuambil. Aku harus bicara langsung dengannya. Beberapa jam kemudian, Arkan selesai rapat. Ia masuk ke kamar dengan wajah lelah. Begitu melihatku duduk di ranjang dengan ekspresi serius, ia langsung tahu sesuatu sedang terjadi. Ada apa? Tanyanya pelan. Aku mengangkat amplop itu. Aku baca ini. Wajahnya langsung berubah. Ia mendekat, lalu duduk di sebelahku. Lila, apa ini benar? Kamu menikahiku karena wasiat ayahmu. Arkan diam. Matanya berkaca-kaca. Awalnya iya. Aku kesal dengan aturan itu. Tapi kemudian, ketika aku bersamamu, segalanya berubah. Aku menggeleng pelan. Jadi kamu mulai dengan niat lain, tapi lalu jatuh cinta? Iya, katanya lirih. Aku tidak menyangka akan jatuh cinta padamu. Aku bahkan sempat ingin mengabaikan wasiat itu. Tapi ternyata, hatiku tidak izinkan aku menjauh darimu. Aku menatap matanya, mencoba membaca apakah dia masih berbohong. Tapi kamu tetap berbohong, desisku. Kenapa tidak bilang dari awal? Arkan menunduk. Aku takut. Aku takut kamu akan membenciku. Aku takut kamu akan pergi. Aku terdiam. Hatiku sakit. Tapi entah kenapa, aku juga tidak bisa sepenuhnya membencinya. Karena meskipun cara ia datang, ke hidupku salah. Perasaannya mungkin benar. Hari itu, kami tidak saling menyapa untuk waktu yang lama. Aku pergi ke taman belakang, duduk di bangku kayu yang menghadap kolam ikan. Malam mulai gelap, lampu taman menyala redup. Aku ingat pesan Santi beberapa bulan lalu. Jangan mudah percaya sama orang baru, Lil. Apalagi cowok tampan. Pasti ada rahasia di balik senyumnya. Sekarang aku tahu betapa tepatnya kata-kata itu. Tapi aku juga tahu satu hal. Jika aku tetap tinggal, aku harus memilih. Maafkan atau biarkan diriku tenggelam dalam kebencian. Dan aku belum tahu mana yang lebih sulit. Aku tidak bisa tidur semalaman. Surat wasiat itu terus terngiang di kepalaku. Aku membolak-balik pikiranku, mencoba memahami apakah Arkan benar-benar jatuh cinta padaku, atau hanya terjebak dalam permainan rasa bersalah dan takdir keluarga. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata pedih dan kepala berat. Rumah besar itu masih sunyi seperti biasa, hanya suara angin menghantam tirai jendela. Arkan sudah pergi bekerja lebih awal. Di meja makan, ada secangkir teh hangat dan roti panggang dengan selai stroberi, sarapan favoritku. Tapi rasanya, semua itu tidak lagi punya arti. Aku membawa surat wasiat itu ke ruang kerjanya lagi. Kali ini,
bukan untuk membacanya sendiri. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin mencari tahu apakah Nyonya Ratna juga terlibat dalam semua ini. Setelah beberapa menit mencari, aku menemukan sesuatu yang lain, sebuah dokumen tertanggal 2 tahun lalu. Ini bukan surat wasiat ayah Arkan, tapi sebuah memo internal dari kantor Malik Group. Judulnya, Syarat Warisan dan Kontrol Perusahaan. Aku membuka lembar itu dengan tangan gemetar. Dengan meninggalnya Direktur Utama Malik Group, maka kontrol penuh sementara akan diberikan kepada Ibu Ratna Malik sebagai wali hingga Arkan Malik menikahi wanita dari lapisan bawah, sebagaimana termaktub dalam wasiat mendiang Presiden Direktur. Aku terdiam. Jadi bukan hanya ayah Arkan yang membuat aturan itu, ibunya juga ikut menjalankan. Dan bahkan mungkin ia setuju dengannya. Sekilas bayangan wajah dingin Nyonya Ratna muncul di benakku. Ucapannya saat pertama kali kami bertemu terasa begitu jelas di telinga. Aku harap kamu tidak membuat kesalahan. Aku mulai menyadari bahwa mungkin, selama ini, Arkan bukan hanya dipaksa oleh wasiat ayahnya. Mungkin ibunya juga memberi tekanan, bahkan mungkin lebih keras. Aku mengambil foto dokumen itu dengan ponselku, lalu menyimpannya kembali seperti sedia kala. Aku tidak ingin Arkan tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Setidaknya belum sekarang. Beberapa hari kemudian, aku nekat datang ke rumah kediaman keluarga Malik di Bogor. Aku tidak memberitahu Arkan. Aku hanya ingin bicara langsung dengan Nyonya Ratna. Saat sampai, ajudan keluarga menyambutku dengan tatapan heran. Istri Pak Arkan, tanyanya ragu. Iya, jawabku mantap. Aku ingin bertemu dengan Ibu Ratna. Ia mengantarku ke ruang tamu utama. Ruangan itu besar dan sangat formal. Penuh lukisan, jam antik, dan sofa kulit hitam yang terlalu keras untuk diduduki. Nyonya Ratna akhirnya datang. Ia memakai kebaya biru tua, rambutnya tersanggul rapi, matanya menatapku dengan ekspresi dingin seperti biasa. Ada apa kamu datang ke sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menarik napas. Saya ingin bicara tentang wasiat suami ibu, dan tentang syarat warisan itu. Ekspresi wajahnya tidak berubah. Oh, jadi kamu sudah tahu? Aku terkejut. Ibu tahu kalau saya tahu? Ia mengangguk pelan. Anakku pasti lengah. Dia selalu merasa bisa menyembunyikan segalanya darimu. Padahal, dia sama seperti ayahnya. Idealisme tinggi, tapi realistis rendah. Aku mengepalkan tanganku. Kenapa ibu membiarkan semua ini? Kenapa harus ada syarat seperti itu? Nyonya Ratna menatapku tajam. Karena orang sepertimu yang membuat anak-anakku menjadi lemah. Keluarga Malik tidak butuh empati murahan. Kami butuh kekuatan, pengambilan keputusan yang tegas, dan visi bisnis yang tajam. Aku terdiam. Lagi pula, lanjutnya, kamu pikir kamu satu-satunya calon istri Arkan? Ada banyak wanita yang lebih pantas. Tapi karena wasiat itu, ia terpaksa memilihmu. Jadi jangan merasa spesial. Aku merasakan air mata naik, tapi aku menahannya. Kalau begitu, kenapa ibu tidak bilang saja pada Arkan bahwa ia bisa membangkang, bahwa ia bisa hidup sesuai hatinya? Nyonya Ratna tersenyum dingin. Karena hati lelaki itu mudah dibodohi. Yang penting adalah kontrol, dan sekarang kontrol itu ada di tanganmu. Aku tidak mengerti maksud ucapannya, tapi aku mulai menyadari satu hal. Mungkin Arkan tidak sebebas yang kukira. Dan mungkin aku memiliki kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Aku tidak pulang ke rumah besar itu malam itu. Setelah percakapan dengan Nyonya Ratna, aku langsung pergi ke stasiun bus terdekat. Aku membawa satu tas kecil berisi pakaian ganti, dompet, dan surat wasiat ayah Arkan yang sudah kufoto. Aku tak tahu tujuan pasti. Yang ku tahu, aku butuh jarak. Butuh waktu untuk bernapas tanpa bayangan dunia yang memperlakukanku seperti orang asing. Bus malam menuju Yogyakarta akhirnya membawaku keluar dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, aku menyewa kamar murah di losmen dekat pasar tradisional. Suara, pedagang dan aroma bahan makanan membuatku merasa pulang. Hari-hari berlalu. Aku tidak mengangkat telepon Arkan. Ia menelpon berkali-kali, tapi aku tidak siap bicara dengannya.
Aku hanya bisa melihat fotonya di layar ponsel. Wajahnya tampak lelah, cemas, bahkan putus asa. Beberapa hari setelah aku pergi, Santi datang, mencariku. Ia mengetahui aku di Jogja dari Pak Juna, mantan kepala SPBU tempat kami bekerja dulu. Saat ia muncul di depan pintu kamarku, wajahnya campur antara marah dan lega. "Kamu ini benar-benar, Lil," desisnya sambil mendudukkan diri di kursi kayu tua di pojok kamar. "Kenapa nggak bilang-bilang? Arkan hampir gila cari kamu." Aku tersenyum getir. "Dia sudah punya banyak cara menemukan orang, kan?" Santi menghela napas. "Kamu masih sakit hati ya?" Aku diam sejenak. Aku tidak tahu lagi apa yang lebih sakit, dibohongi atau direndahkan. Santi menepuk tanganku, pelan. "Kamu bukan rendah, Lil. Mereka yang tidak bisa melihat nilai wanita sepertimu, itu yang rendah." Aku menunduk. "Aku cuma admin pom bensin, Santi. Aku bukan siapa-siapa di dunia mereka." Santi menggeleng keras. "Kamu salah, Lil. Kamu itu kuat. Kamu jujur. Kamu pekerja keras. Dan kamu pantas dicintai karena dirimu sendiri, bukan karena kamu layak atau tidak dalam pandangan keluarga Malik." Aku termenung. Perkataannya masuk ke hati. Tapi rasa sakit itu masih ada. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pulang ke desa. Ke tempat aku dilahirkan. Tempat semua orang mengenaliku sebagai anak dari Ibu Rina. Penjual nasi uduk di depan SD desa itu belum berubah. Sawah tetap hijau, jalan masih sempit, dan suara burung pagi masih sama. Aku tinggal di rumah ibuku, membantunya menjaga warung. Hidup terasa sederhana, tapi tenang. Tapi hidup tidak selamanya tenang. Satu sore, saat sedang mengemas nasi uduk untuk pelanggan, HP-ku bergetar. Sebuah pesan dari Arkan. "Lila, tolong angkat teleponku. Aku butuh bicara denganmu. Aku ingin mengabaikannya." Tapi jari-jariku bergerak sendiri. Menekan tombol panggilan. Telepon berdering 2 kali sebelum Arkan menjawab. "Lila," suaranya terdengar parau. Aku tidak menjawab. Hanya menunggu. "Maaf," lanjutnya. "Aku minta maaf atas semuanya. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Aku menarik napas. "Kamu pikir maaf cukup untuk mengembalikan rasa percaya yang hancur?" Arkan diam sejenak. "Aku tahu. Tapi aku juga ingin kamu tahu. Aku tidak pernah menyesal menikahimu. Aku tidak pernah menyesal mencintaimu." Aku menutup mata. Kata-katanya menusuk, tapi tidak lagi seperti pisau tajam. Lebih seperti luka lama yang mulai mengering. "Aku butuh waktu," kataku pelan. "Aku akan tunggu," jawabnya. "Aku akan tunggu sampai kamu siap." Aku memutuskan sambungan. Tapi untuk pertama kalinya, rasa dendam itu mulai pudar. Aku belum siap kembali, tapi aku mulai percaya bahwa aku bisa bangkit. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada Arkan, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku pantas hidup lebih baik. Hidup di desa tidak mudah, tapi ia mengajarkanku arti kekuatan yang sesungguhnya. Aku mulai terbiasa bangun pagi-pagi sekali, membantu ibu menyiapkan nasi uduk untuk dagangan. Aku juga mulai memperbaiki sistem pelayanan warung, mencatat pembukuan sederhana, bahkan membuat daftar pelanggan tetap agar lebih mudah melayani mereka. Kadang, aku masih teringat Arkan. Tapi bukan lagi dengan rasa sakit yang menusuk, lebih seperti kenangan lama yang mulai pudar. Beberapa bulan berlalu, aku mulai merasa bahwa hidupku bisa tenang begini selamanya. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk mengubah segalanya. Suatu sore, saat sedang membersihkan etalase warung, Santi datang menjengukku. Ia membawa kabar yang tak pernah kuduga. "Lila, kamu tahu kalau Malik Group sedang ada masalah besar?" katanya sambil duduk di kursi plastik depan warung. Aku mengernyit. "Masalah?" Santi mengangguk. "Ya, ada audit internal, dan konon Arkan hampir kehilangan jabatannya karena ketidakstabilan manajemen." Aku diam. Hatiku tidak sepenuhnya bebas dari rasa khawatir, tapi aku mencoba bersikap dingin. "Aku tidak punya hubungan lagi dengan itu semua," kataku pelan. Santi menatapku. "Tapi kamu punya bukti, Lil. Surat wasiat itu."
memo internal itu. Kamu bisa bantu dia, atau setidaknya membuat Nyonya Ratna tidak bisa seenaknya mainkan semuanya. Aku menggeleng. Aku tidak ingin jadi bagian dari dunia itu lagi. Tapi kamu bisa menjadi kuat tanpa harus kembali kepadanya, ujarnya. Kamu bisa tunjukkan pada mereka bahwa kamu bukan orang lemah yang bisa mereka atur. Aku termenung. Malam itu, aku melihat kembali foto dokumen yang sempat kusimpan di ponsel. Aku ingat ucapan Nyonya Ratna. Karena hati lelaki itu mudah dibodohi. Yang penting adalah kontrol, dan sekarang kontrol itu ada di tanganmu. Mungkin benar. Mungkin aku memiliki sesuatu yang bisa mengubah segalanya, tapi bukan untuk Arkan, dan bukan untuk keluarga Malik, melainkan untuk diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian aku mendapat ide. Sejak lama aku ingin membuka usaha mandiri, sesuatu yang benar-benar milikku. Aku bicarakan idemu kepada Ibu dan Santi. Aku mau buka toko kelontong sekaligus isi ulang BBM eceran, kataku suatu pagi. Ibu mengernyit. Isi ulang bensin? Di desa? Iya, tapi bukan pom bensin biasa. Lebih ke layanan, cepat, ramah, dan bisa antar ke rumah-rumah. Aku lihat banyak motor warga yang butuh BBM murah dan praktis. Santi langsung menyemangati. Itu ide bagus, Lil. Dengan tabungan kecil yang kupunya dan bantuan Pak Juna yang memberiku izin menggunakan lisensi SPBU lama sebagai referensi legal, aku mulai membangun bisnisku. Pertama kali, hanya sebuah tenda kecil dan 1 jerigen modifikasi. Tapi lambat laun, pelanggan mulai percaya. Aku selalu pastikan kualitas BBM baik, harga terjangkau, dan pelayanan ramah. Aku juga merekrut beberapa pemuda desa sebagai pengantar. Aku ajarkan mereka cara mengecek stok, mengatur waktu pengantaran, bahkan dasar-dasar administrasi. Usahaku berkembang. Setahun berlalu, dan kini aku punya 2 mobil pickup kecil dan 5 orang pegawai. Bahkan salah satu media lokal menulis artikel tentang perempuan muda yang sukses dengan bisnis isi ulang BBM di pedesaan. Aku mulai percaya bahwa aku bisa hidup tanpa Arkan, bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan keluarga Malik, dan bahwa aku bukan hanya sekadar wanita dari rakyat, tapi wanita yang pantas dihormati. Pada suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, HP-ku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkat. Halo Lila, suara di ujung telepon terdengar familiar. Jantungku berdebar. Ini aku, Arkan. Aku menutup mata sejenak. Ada apa? Tanyaku pelan. Bolehkah aku bertemu kamu? Hanya sebentar. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa, kali ini aku tidak merasa takut atau marah. Aku hanya merasa siap. Baik, jawabku. Datanglah ke sini. Tapi aku tidak akan kembali padamu, Arkan. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Di seberang sana, ia diam sejenak, lalu berkata, Aku tahu, itu sebabnya aku ingin melihatnya langsung. Aku menutup telepon, lalu berjalan. Keluar, menuju lapak daganganku. Langit senja terlihat indah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tersenyum. Benar-benar tersenyum. Aku duduk di kursi kayu tua di depan lapak daganganku, menikmati segelas teh manis hangat. Udara pagi masih sejuk, burung-burung berkicau riang di atas atap rumah-rumah warga. Anak-anak berlarian sambil membawa buku pelajaran, siap pergi ke sekolah. Dari jauh, mobil hitam besar itu terlihat, berhenti pelan di tepi jalan desa yang sempit. Aku tahu siapa yang datang. Arkan turun dari mobil. Ia memakai kemeja putih biasa, tanpa jas atau jam tangan mahal. Wajahnya tampak lebih ringkas, tidak seperti eksekutif muda yang selalu dibayangkan orang. Ia melangkah mendekatiku, ragu-ragu. Lila, sapanya pelan. Aku mengangguk. Kamu datang. Ia duduk di kursi sebelahku. Kami diam sejenak, hanya mendengarkan suara angin yang berdesir lembut. Aku ingin bilang terima kasih, ujarnya akhirnya. Aku menoleh, bingung. Terima kasih karena kamu tetap menjadi wanita. Hebat, meskipun aku gagal menjadi suami yang baik. Aku tersenyum tipis. Kita sama-sama belajar, Arkan. Ia menarik napas. Aku juga ingin kamu tahu. Setelah kamu pergi, banyak hal berubah. Aku akhirnya berani berdiri sendiri, melawan
Tekanan keluarga. Membuat keputusan tanpa wasiat ayahku atau kontrol ibuku. Aku menatapnya. Dan bagaimana hasilnya? Ia tersenyum kecil. Aku tidak lagi menjadi CEO Malik Group. Aku melepas jabatan itu. Sekarang aku hidup sederhana, bekerja sebagai konsultan energi untuk proyek-proyek sosial di daerah pelosok. Aku terkejut, tapi tidak marah. Hanya lega. Jadi, kamu bahagia? Tanyaku. Ia mengangguk. Lebih dari sebelumnya. Kami kembali diam. Tapi kali ini tidak ada rasa sakit. Hanya kedamaian. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, surat dari Jakarta tiba di tanganku. Isinya membuatku tercengang. Surat tersebut ternyata dari mendiang ayah Arkan, sebuah pesan tambahan yang tidak termasuk dalam wasiat utama. Surat itu baru ditemukan oleh pengacara keluarga saat membersihkan dokumen lama. Anakku tersayang Arkan, jika kamu membaca ini, maka kamu sudah dewasa. Dan jika Lila membacanya, maka ia adalah wanita yang pantas diberi semua kebenaran. Aku menyusun syarat itu bukan untuk mempermainkanmu, tapi agar kamu tahu bahwa cinta yang layak tidak lahir dari kemewahan atau kekuasaan. Cinta yang layak lahir dari kesederhanaan dan kejujuran. Jadi jika suatu hari nanti Lila pergi, biarkan dia pergi. Dan jika ia kembali, terimalah ia dengan hati yang bersih. Karena dialah yang mengajarimu arti manusia sejati. Air mataku menggenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hubungan kami, meski dimulai dengan dusta, punya makna yang lebih dalam. Aku tidak pernah mengirim balasan, tapi aku menyimpan surat itu. Sebagai kenang-kenangan. Sebagai bukti bahwa kadang, cinta bisa lahir dari tempat yang salah. Setahun berlalu. Usahaku semakin berkembang. Aku membuka program pelatihan gratis bagi anak-anak muda di desa. Mereka belajar tentang administrasi bisnis, pelayanan pelanggan, dan nilai-nilai etika kerja. Beberapa media lokal mulai menulis tentangku. Bahkan sebuah stasiun TV swasta mengundangku untuk menjadi narasumber dalam acara talk show tentang pengusaha muda inspiratif. Saat itu, aku duduk di panggung, dikelilingi penonton yang antusias. Presenter bertanya, "Lila, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang mungkin merasa rendah diri karena latar belakang mereka?" Aku tersenyum. Aku dulu hanyalah admin SPBU. Saya tidak punya gelar, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Tapi saya punya tekad. Dan tekad itu cukup untuk membuat saya bangkit. Aku menarik napas. Kita sering merasa bahwa hidup kita ditentukan oleh orang lain. Oleh keluarga, oleh status sosial, atau bahkan oleh pasangan kita. Tapi, percayalah, satu-satunya hal yang benar-benar menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri. Penonton bertepuk tangan. Di antara mereka, aku melihat Santi tersenyum bangga. Di barisan belakang, Pak Juna memberi hormat kecil padaku. Dan di sudut ruangan, Arkan duduk diam, tersenyum. Tidak dengan rasa sesal, tapi dengan rasa syukur. Saat pulang ke desa malam itu, aku masuk ke kamarku, meletakkan tas dan jaket. Di dinding, masih terpajang foto lama. Aku dan Arkan di SPBU, sedang tertawa di bawah sinar matahari. Aku menyentuh foto itu perlahan, lalu tersenyum. Aku dulu mencintai bayangannya, kini aku mencintai versiku yang lebih kuat.